Hikayat Surat Rahasia dari Ruang Tahta. Pada zaman ketika angin Ainda membawa wangi cendana dari hutan purba, dan ketika cahaya purnama masih dihormati sebagai saksi segala sumpah, berdirilah kerajaan Surya Wisesa, megah laksana istana para dewa. Namun pada suatu dini hari yang berselimut embun pekat, terdengar kabar yang mengguncang jantung istana. Di ruang tahta ditemukan sepucuk surat kuno yang aksaranya tidak lagi dipakai oleh manusia zaman itu. Surat yang seharusnya mustahil muncul di ruangan yang dijaga 12 hulu balang tanpa tidur. Raja Wisamanggala bergelar payung negeri melangkah masuk. Gema langkahnya berpantulan di tiang-tiang berukir naga. Di atas singgasana emas, selembar gulungan tua tergeletak, seakan-akan baru saja ditaruh oleh tangan tak kasat mata. Siapakah yang berani menandingi titah hamba dengan meletakkan sepucuk naskah asing di tempat suci ini? Sampaikan seluruh apa yang kalian ketahui. Hulu balang utama menunduk sedalam bumi. Ampun tuanku, Pati dan saudara-saudara telah berjaga sepanjang malam. Tiada seorang pun masuk, tiada pintu terbuka, tiada suara langkah selain desir angin yang menyingkap tirai. Namun tatkala fajar merayap, gulungan ini ada tanpa asal. Permaisuri Sundari Kirana mengelus jari-jarinya yang pucat. Ruang tahta adalah jantung kerajaan. Bila ia tersentuh oleh sesuatu yang tidak dikenal, itu pertanda ada bayang yang memanjang dari masa lampau. Putri Mahkota Laksita Dewanggi, ahli aksara tua, melangkah membawa gulungan itu dengan kedua tangan. Ayahanda, surat ini tidak kunjung dapat ditafsirkan sepenuhnya. Namun, hamba mengenali cap di sudutnya. Cap surya terselubung, lambang para penjaga naskah purba. Raja menatap, sorot matanya meruncing seperti ujung keris. Apakah isi surat itu telah engkau baca, wahai Anakanda? Sudah, ayahanda. Beberapa baris telah pudar oleh waktu. Namun ada satu kalimat yang jelas seperti cahaya gurun. Tatkala bulan menutup mata, berhati-hatilah kalian, sebab ada tangan bermuka dua yang mengintai tahta. Ruangan seketika hening, api lentera pun seakan meredup, takut kepada makna kata-kata itu. Tuanku, kata tangan bermuka dua dalam naskah kuno sering merujuk pada para pembelot dari lingkar baling dalam istana. Barangkali ancaman ini bukan dari luar, melainkan dari mereka yang bernapas di dalam dinding. Pati juga mendapati bau damar tua, bukan damar istana, tetapi damar yang biasa dipakai untuk menyimpan naskah leluhur di gudang kitab tertutup. Raja mengangkat alisnya, keheranan bercampur murka. Gudang kitab tertutup hanya dapat dibuka dengan kunci gading peninggalan leluhur, dan hanya 4 orang yang memegang kunci itu, salah satunya diri hamba.
Seorang pelayan tua, tubuhnya membungkuk seperti bambu tua, dibawa menghadap. Ampun Baginda, pada malam silam, hamba mendengar gemertak halus seperti kala menggores batu. Saat hamba mendekat ke ruang tahta, angin bertiup seolah dari dalam, bukan dari luar. Apakah engkau melihat sosok siapapun? Hamba hanya melihat bayang-bayang panjang melintas cepat seperti kilatan besi, tidak seperti manusia, tuanku. Mungkinkah ini peringatan dari penjaga lama kerajaan? Tidak ada yang menjawab, namun semua merasakan getaran halus yang merambat di balik dinding istana. Raja bangkit, menyambar gulungan itu. Wahai bangsa Surya Wisesa, malam ini titah hamba perketat penjagaan di tiap lorong dan sudut istana. Buka kembali kitab silam, cari jejak cap surya terselubung. Jangan ada yang pergi atau datang tanpa izin hamba. Jika ini pertanda malapetaka, maka kita akan menyongsongnya dengan kewaspadaan, bukan ketakutan. Putri menunduk. Getaran suara memenuhi ruangan. Ayahanda, bulan akan memasuki malam gelap. 2 hari mendatang, baris dalam surat itu bukan sekedar syair. Itu peringatan waktu. Raja menggenggam gulungan kuat-kuat, seakan menggenggam nasib negeri. Demikianlah kisah bermula. Surat itu yang datang tanpa suara dan tanpa tangan menggoyahkan benteng kepercayaan di dalam istana. Hingga kini asalnya masih misteri. Namun seluruh Surya Wisesa tahu satu hal. Ketika bulan menutup mata, akan ada rahasia yang bangkit dari masa lampau dan mengetuk pintu tahta kembali.